Halo guys, kalian sering nggak sih PDKT-an sama orang tapi ujung-ujungnya nggak jadian? Ayo, ngaku aja guys, pasti banyak kan yang NTP alias nice try terus. Repot kan ya, kita udah effort segimananya tapi tetep aja ditolak sama cewek. Apalagi nih kalau kalian udah pacaran lama banget, tapi ujung-ujungnya nggak jadian sama cewek kalian sendiri tuh. Sakitnya pasti sakit banget ya guys. Nah, tapi sekarang emang banyak sih anak-anak yang pada mainin suatu hubungan. Ya kayak nggak niat gitu ya. Padahal, ya kitanya udah niat. Mungkin kalian kurang menarik. Nggak kok teman-teman, bercanda. Bercanda, bercanda. Mungkin cewek zaman sekarang lebih suka cowok yang punya jiwa kepemimpinan kali ya. Nah, ada beberapa syarat kepemimpinan dalam agama Buddha yang akan kita bahas di video kali ini ya guys. Cinta. Dari dulu demikianlah cinta. Demikianlah Biksu Tong, guru dari Sungkoko pernah berkata, yang terdapat pada serial legendaris yang berjudul Kerasakti. Begitu banyak anak muda dalam percintaan mereka. Bukan karena mereka kurang mapan atau kurang tampan, tapi kebanyakan kurang dari segi jiwa kepemimpinan mereka. Dalam agama Buddha antara lain, dalam kitab Jataka, Buddha memberikan 10 persyaratan seorang pemimpin yang baik atau disebut Dasa Raja Dharma. Yang pertama yaitu dana atau bisa disebut bermurah hati. Nah, maksud dari bermurah hati itu suka memberi, mengasihi, dan suka menolong. Nah, menurut Stefan Lex, murah hati merupakan sifat yang dimiliki oleh individu di mana selalu ada rasa kasihan terhadap orang sekitar dan ada keinginan untuk menghibur mereka. Nah, teman-teman ada nggak nih sifat murah hati di dalam diri kalian? Yang kedua, sila, yang berarti bermoral, memiliki integritas. Bermoral mempunyai arti pertimbangan baik, buruk, dan menunjukkan sopan santun. Sedangkan integritas adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Yang ketiga, paricaga, yang artinya berkorban. Berkorban dalam artian sikap dan perilaku yang tindakannya dilakukan dengan ikhlas, serta mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Kalian berani berkorban nggak buat cewek yang kalian PDKT-in? Atau zaman sekarang itu bilangnya butuh effort guys, butuh effort. Yang keempat, ajawa, yaitu tulus hati dan bersih. Tulus berarti jujur, tidak bermaksud jahat, sedangkan bersih merujuk pada keadaan atau sifat yang tidak tercemar atau tidak bercampur dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, kalian waktu deketin cewek, tulus nggak tuh? Apa cuma main-main doang sama mereka? Yang kelima, madawa, yaitu ramah tamah dan sopan santun. Maksudnya adalah sikap yang bersahabat dan hangat terhadap orang lain. Atau bahasa gaulnya tuh humble guys. Terus sikap yang menghargai orang lain, rasa hormat ke orang lain. Nah, dimanapun tempatnya ya teman-teman, entah lagi sama orang lain, kayak teman, pacar, calon pacar, orang yang lebih tua atau lebih muda, kalian harus bisa jaga sopan santun ya. Karena itu benar-benar kunci dari segalanya loh. Yang keenam, tapa, yaitu terkendali dan sederhana. Yang dimaksudkan dapat diatur, dikendalikan, atau dikelola dengan baik, dan tidak rumit, tidak berlebihan, atau tidak terlalu kompleks, alias sederhana guys. Kalau kalian mau deketin cewek tuh, nggak perlu terlalu hiperbola lah. Yang penting tuh cewek bisa nyaman sama kalian. Yang ketujuh, akoda, yaitu tidak berniat jahat, bermusuhan, dan membenci. Artinya, sudah terlihat jelas ya teman-teman, kalau kalian tuh nggak boleh punya niatan jahat. Apalagi kalau kalian mau bermusuhan tuh, atau membenci orang lain. Nah, kalau kalian emang bener-bener pengen deketin cewek nih, ya kalian emang harus hilangin tuh niatan jahat kalian. Ya, soalnya kalau kalian punya niatan jahat, pasti nggak mungkin berhasil lah. Yakin deh 100%. Yang kedelapan, awihimsa, yaitu tanpa kekerasan. Ayo, siapa di sini yang suka kekerasan? Apalagi keras sama cewek. Gimana kalian nggak ditinggal nih sama pasangan kalian? Kalau kalian sendiri kasar sama cewek kalian.
Boro-boro kalian ditinggal. Mungkin deketin kalian aja nggak mau tuh. Coba jadi lebih halus sama pasangan atau calon pasangan kalian. Yang kesembilan, kanti, yaitu sabar dan rendah hati. Sabar tuh kalian harus bisa mengendalikan diri dan tetap tenang dalam menghadapi kesulitan tanpa kehilangan kontrol dari emosi kalian ya teman-teman. Sedangkan rendah hati itu sikap yang tidak sombong atau angkuh. Nah ini nih cowok-cowok zaman sekarang sukanya nggak sabaran sih. Masa deketin hari ini besoknya minta jadian? Nah, selain sabar, kalian juga harus bisa rendah hati ya teman-teman. Ngalah aja nggak apa-apa lah, daripada kalian nggak disukai kalau kalian tinggi hati. Nah, yang terakhir, yang ke-10, awirodhana, yaitu mencintai kebenaran, keadilan, dan perdamaian. Nah, ini nih, kalian harus jujur ke pasangan kalian atau calon pasangan kalian, teman-teman. Jangan sampai kalian bertengkar terus tuh sama calon atau pasangan kalian. Karena lama-kelamaan mereka bakal muak kalau setiap hari bertengkar terus. Nah, 10 syarat tadi sebagian besar berisikan tentang pengendalian diri sendiri. Buddha mengajarkan cara menguasai diri sendiri itu sebagai dasar agar dapat menjadi pemimpin yang baik. Bukan cara menguasai atau memaksa orang lain yang dipimpin. Nah, itu tadi teman-teman beberapa syarat kepemimpinan dalam agama Buddha. Nah, terutama buat kalian yang para jombloan-jombloan ini ya, coba dipelajari tuh syarat-syarat kepemimpinan yang ada pada agama Buddha. Siapa tahu kalian bisa dapetin jodoh atau bisa berjodoh dengan pasangan kalian saat ini, guys. Oke teman-teman, terima kasih ya udah mau nonton video ini. Ikuti konten-konten kita selanjutnya yang bakal bahas tentang kehidupan seputar agama Buddha yang informatif dan pastinya seru. Nah, kalau kalian ada mau kasih revisi, pertanyaan, atau mau menambahkan pendapat, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti kita bakal diskusikan bersama kok guys. Nah, yang terpenting jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan update seputar Buddha. Bye-bye!